Kini, Des Walker menjabat sebagai pelatih Garuda Select. Oh, Beberapa pemain Garuda binaannya kini Select. sukses menembus timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, hari ini kita berbicara terkait dengan timnas senior Indonesia yang tidak kurang pentingnya juga ketika melayani Irak ya. Akan bermain di Irak nanti untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini juga penting selain daripada Piala Dunia U17 yang kini berlangsung di Indonesia. Timnas senior juga tidak kurang pentingnya apabila bertemu dengan Irak pada tanggal 16 ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini ditargetkan oleh Sinteyong untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ini sangat penting juga. Jadi hari ini Indonesia Piala Dunia U17 akan menentang Panama dan saya akan mereaksi sedikit terkait dengan timnas senior pula yang telah tiba di Irak dengan membawa lebih kurang 16 pemain ya. Sementara ada beberapa pemain lagi seperti Nadio, Igi Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Sheni Patinama itu belum bergabung bersama dan akan datang kemudian guys. Oke, jadi kita lihat dulu daripada video channel news update ya. Pada yang baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Tiba di Irak legenda Inggris bantu timnas Indonesia. Siapakah legenda Inggris ini guys? Ini yang kita mau tahu di dalam video ini. Jadi sama-sama kita semak dulu video ini. Nanti saya akan memberi ulasan terkait dengan perkembangan terbaru ini. Bagaimana legenda Inggris ini membantu timnas Indonesia menentang Irak. Yuk kita semak dulu video ini. Subscribe channel ini dulu agar gak Oke, ketinggalan jangan lupa update terbaru subscribe dan channel bagi yang sudah news bersiaplah update ini untuk guys. merasakan Tekan sensasi berita butangnya. terhangat seputar timnas Tekan Indonesia. butang lonceng, tekan butang subscribe-nya. Timnas Indonesia bertolak ke Irak hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, cara kau pun ada Timnas ya. Indonesia senior telah berangkat menuju Irak pada Minggu 12 November 2023 dini hari WIB, guna menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyampaikan beberapa pemain tidak dapat memperkuat skuad Garuda karena mengalami cedera, termasuk Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Marcelino dengan Ivar Jenner pula mengalami cedera, jadi ada 3 hingga 4 pemain utama yang tidak dapat kami bawa dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Sinteyong di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Memang waktunya sangat mepet, jadi adaptasi pemain diperlukan. Perjalanan juga memakan waktu yang cukup lama, akibat jadwal liga yang berbeda, kami tidak semuanya bisa berangkat bersama-sama. Namun, kita bersyukur karena bisa berangkat lebih awal, jelas Shin. Di sisi lain, striker timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Tapi sekarang ini padat ya guys, padat. Piala Dunia U17 juga berlangsung di Indonesia, kemudian timnas senior juga menghadapi kualifikasi menentang Irak pada tanggal 16, kemudian akan menentang terus pergi ke Filipina, dan di Piala Dunia hari ini juga Indonesia akan menentang Panama, kemudian pada 16 juga nanti akan menentang Maroko. Jadi jadwal itu agak padat. Nasib baik kalau dulu Sinteyong ini dia kendalikan juga timnas U17, U20, U23 senior. Nah, sekarang ini nasib baiklah ada juga Bima Sakti di U17, di U20 ada Indra Sapri dan Sinteyong di timnas senior. Kalau tidak guys, Sinteyong akan berpusing-pusing nih, semua tim dia pergi kendalikan. Jadi sekarang ini dibagi-bagikan lah. Jadi kira oke sedikit lah kan. Sinteyong fokus kepada timnas senior sebab ini targetnya untuk lolos ke Piala Dunia guys. Oke. Fisik pemain alhamdulillah baik,
Semua karena Liga Indonesia berjalan dengan baik, sehingga semua pemain dalam kondisi prima, ungkapnya. Timnas Indonesia lebih berkembang sejak adanya Frank Oh, Wormoed. ini Frank Wormoed Indra Syafri nih. mengungkap peran penting Frank Wormoed untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oh, ini legend Inggris nih. Ditunjuk sebagai konsultan pelatih di Timnas Indonesia U17 hingga kini alias selama 4 bulan. Selama 4 bulan Frank jangan. Wormoed juga disebut ikut menyempurnakan Villanesia. Villanesia harus berkembang menyesuaikan dinamika sepak bola. Apa yang sudah kami lakukan dengan Coach Frank Wormoed adalah untuk menyempurnakan atau upgrade dari Villanesia, ucap Indra Indra Syafri. Syafri. Indra menyebut ada percampuran gaya bermain. Yang kita lihat kemarin adalah campuran cara main yang mereka perankan selama ini ditambah penyempurnaan-penyempurnaan atau info baru yang diberikan Coach Frank Wormoed. Saya beri syukur kerja sama antara Bima Sakti dan Frank Wormoed sangat baik. Tentu ini juga karena inisiasi Ketua PSSI. Ini positif. Frank Wormoed sangat membantu dalam persiapan tim dan mengikuti event Piala Dunia U17 ini, sambung mantan pelatih Bali United itu. Raja Nainggolan kenapa lebih memilih timnas Belgia dibandingkan dengan timnas Indonesia. Raja Nainggolan adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang pernah memperkuat klub besar Eropa. Inter Milan kan? Raja Nainggolan memiliki darah Batak dari ayahnya. Ia diketahui pernah bermain untuk Inter Milan dan AS Roma. Namun untuk level timnas sendiri, ia lebih memilih untuk memperkuat timnas Belgia. Yang tak lain adalah negara asal ibunya. Beberapa waktu yang lalu, ia pun menjelaskan alasannya kenapa lebih memilih untuk memperkuat timnas Belgia dibandingkan dengan Indonesia. Saya sebenarnya mau-mau saja membela timnas Indonesia jika PSSI-nya seperti saat ini. Oh gitu. Namun masalahnya itu, 18-11 tahun yang lalu PSSI belum berada di titik ini sehingga saya pun dulunya lebih tertarik kepada timnas Belgia bukan Indonesia, ujar Raja Nainggolan. Sekarang ini kan Bapak Erick Thohir yang Raja pegang. Nainggolan memang tidak menjelaskan secara rinci maksud PSSI yang dulu tidak seperti sekarang. Namun yang pasti, semua orang juga mengetahui bahwa sepak bola Indonesia dulunya sangat buruk sekali kualitasnya. Yes, alhamdulillah, Indonesia lewati prestasi Thailand di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 mengukir catatan bersejarah dengan melewati prestasi Thailand di Piala Dunia U17. Pasalnya, skuad Garuda Muda menjadi wakil Asia Tenggara pertama yang mendapatkan poin di ajang kelompok umur usai menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Sejarah juga lah untuk timnas U17 ini. Hal tersebut membuat Garuda Asia mampu melewati pencapaian Thailand. Sejak pertama kali digelar pada 1985 hingga 2023, tercatat hanya ada 2 wakil Asia Tenggara yang berlaga di Piala Dunia U17, yakni Indonesia dan Thailand. Tim berjuluk The War Elephant menjadi wakil ASEAN dengan jumlah penampilan terbanyak, yakni 2 kali pada 1997 dan 1999. Meski sudah tampil sebanyak 2 kali, tetapi Thailand tak memiliki performa bagus. Sebab, The War Elephant menjadi lumbung gol dan poin di ajang tersebut. Kabar baik, 2 pemain ini masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. 2 pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik di Liga Malaysia musim 2023-2024. Mereka adalah Sadil Ramdhani dan Jordi Amat. Oh betul, ini memang mantap nih di Malaysia. Sadil diketahui membela Sabah FC, sedangkan Jordi jadi palang pintu tangguh klub raksasa Johor Darul Takzim. Dilansir dari situs berita Malaysia, Makan Bola, Sadil Ramdhani dan Jordi Amat masuk nominasi pemain asing terbaik musim ini. Mereka harus bersaing dengan 8 pemain lain. Media itu mengabarkan bahwa penentuan pemenang penghargaan pemain asing terbaik dilakukan dengan metode voting, bukan dipilih secara acak. Tapi selalunya kalau pemain daripada Indonesia main di Liga Malaysia ini, pasti mereka akan dapat satu hasil yang bagus ya. Selalunya begitulah. Dulu Bambang Pamungkas, Andik Birmansyah, Eli Aibo itu bermain di Selangor ya.
mereka juga menerima anugerah-anugerah tertentu ya, pemain asing terbaik di Malaysia. Jadi selalunya pemain-pemain dari Indonesia ini memang kalau masuk di Malaysia mereka sangat menonjol ya dari segi permainan, performa mereka itu tidak dinafikan. Sebab itu beberapa tim kelab di Malaysia juga sekarang ini melihat beberapa pemain Indonesia ya, pemain timnas Indonesia untuk bermain di Malaysia. Macam Sadil dan JDT ini mungkin ada lagi selepas ini pemain Indonesia akan bermain di Malaysia, sebab JDT juga sekarang ini melihat juga beberapa pemain timnas Indonesia ini mungkin ya akan mengambil lagi pemain dari timnas ini, sebab mantap. Pengumuman pemenang voting akan diumumkan pada bulan Desember 2023 mendatang. Oh, kita dukung ini Sadil Luar ini. biasa, legenda Inggris bantu timnas Indonesia U17. Siapa lagi nih? Des Walker adalah pemain timnas Inggris di Piala Dunia 1990 Italia. Kala itu Des Walker sukses membawa The Three Lions melangkah hingga ke babak semifinal. Kini, Des Walker menjabat sebagai pelatih Garuda Select. Beberapa pemain binaannya sukses menembus timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Des Walker menuturkan bahwa prestasi di Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras, disiplin tinggi, serta keyakinan yang kuat, pemain bisa mencapai impiannya. Saya berasal dari sebuah latar belakang, bukan berarti latar belakang yang buruk, tapi lebih ke latar belakang yang konservatif, dan saya mencapai impian main di Piala Dunia, kata Des Walker. Jadi, kamu itu bisa menggapai impianmu. Kamu harus percaya pada diri sendiri, percayalah pada apa yang ada di depanmu, percaya pada pelatihmu, percayalah pada rekan-rekan timmu, tambah Des Walker dalam tayangan program Garuda Select. Untunglah di Garuda Select nih ya, siap sebagai pelapis di grup A Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan kembali bertanding melawan Timnas Panama U17 pada penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke guys, kita doakan kedua-dua tim, yaitu Timnas Senior Indonesia yang akan menentang Irak pada tanggal 16 November ini akan menang ya, dan ini adalah kualifikasi Piala Dunia yang mana ditargetkan oleh Sintayong, ditargetkan oleh Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan kita doakan juga hari ini Indonesia U17 Piala Dunia akan menentang Panama, dan ini menjadi perlawanan yang sangat penting karena ini poin pada hari ini akan menentukan Indonesia sama ada dia akan lolos ataupun tidak ke babak seterusnya. Sama ada dia mendapat 3 poin atau 1 poin, yang pentingnya ada poin dulu. Tetapinya kalau yang paling bagus itu menang lawan Panama, karena lawan selepas ini dia akan menentang Maroko, itu tim yang juga sangat kuat yang mengalahkan Panama di perlawanan pertama 2-0 ya. Dan Indonesia perlu mengambil peluang ini untuk mencipta kemenangan. Kemenangan itu tidak kira lah 1-0 kah, 2-1 kah, yang penting menang, dan apabila menang mereka akan otomatis lolos ke babak seterusnya. Karena dia akan mengambil 2 tim di kumpulan yang terbaik. Dan juara ketiga juga akan dilihat dari segi runner up, di mana 4 tim terbaik dari setiap grup itu akan diambil untuk ke peringkat seterusnya. Jadi semoga kedua-dua tim Indonesia, timnas senior dan juga timnas U17 ini menang ya di perlawanan akan datang ini. Jadi mudah-mudahan saya juga mendoakan semoga pemain timnas U17 hari ini akan punya stamina yang baik dan juga kekuatan fizikal dan strategi ataupun taktikal. Bima Sakti juga diperlukan untuk memastikan setiap pemain itu dapat bertindak mengikut posisi dan juga taktikal yang diaturkan, cepat pressing kepada lawan, dan rotasi pemain seperti diinfokan oleh admin ini tadi.
rotasi pemain dan juga kedudukan pemain itu memainkan peran yang penting untuk kesinambungan konsistennya stamina dan juga fisik itu sehingga ke menit yang ke-80 itu mungkin bisa untuk bertahannya. Jadi kalau ini terjadi mungkin Indonesia akan menang ke atas Panama. Jadi bagaimana prediksi kalian dan juga bagaimana pendapat kalian terkait dengan perlawanan pada malam ini, dan juga nanti Indonesia akan menentang Irak pula di timnas senior. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.